Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Tema kita sepanjang bulan ini yaitu sifat Tuhan yang sesungguhnya. Silakan Cola. Puji Tuhan, thank you Bobby, Robert, thank you semuanya juga yang baru bergabung. Yuk kita kembali satukan hati kita sebentar untuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami punya kesempatan Tuhan dan kami memilih untuk bersama-sama satu keluarga GBI Wow Tuhan di dalam Tuhan. Untuk kami saat teduh sebentar bersama-sama Tuhan, belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur biar setiap kami Tuhan lewat pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan, iman kami boleh timbul Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengenal kebenaran itu dan tinggal di dalam kebenaran itu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Engkau yang memberikan kami pengertian, hikmat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua percaya bahwa setiap fellowship kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun ini secara online, tetapi kami percaya Tuhan yang ada di dalam kami terus bekerja dan memanifestasikannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi semangat pagi semuanya. Bulan ini kita bahas dari buku ini ya. Kok nggak kelihatan ya. Memahami sifat Tuhan yang sesungguhnya atau the true nature of God. Saya sangat diberkati waktu saya dengar videonya ya, baru sebagian belum semuanya, bahwa penting banget untuk kita itu memahami dan mengenal sifat Allah atau pribadi Allah. Nah, satu-satunya cara untuk memahami dan mengenal pribadi Allah tidak ada cara lain ya. Kalau kita lihat di buku ini dikatakan ya harus melalui firman Tuhan, harus melalui baca Alkitab. Jadi bukan pakai perasaan, bukan pakai pengalaman, tetapi ya firman Tuhan itulah kebenaran gitu. Oleh karena itu kita perlu melihat hal itu kepada firman Tuhan. Kalau kita baca sebentar di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Itu firman Tuhan katakan maksud Injil dicatat. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Boleh tolong satu orang bacakan maksud Injil ini dicatat. Yuk. Saya ya, boleh ya. Yes, thank you Yohan. Yohanes 20 ayat 30 sama 31 maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi kita hidup juga, sekalipun kita hidup di zaman akhir, sekalipun apa yang kita hadapi mungkin ya luar biasa, tapi saya percaya juga bahwa, kenapa Pak Iwan? Hah? Kamu tengah-tengah. Oh, bukan di tengah-tengah. Okay. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, Dia sudah menyediakan Alkitab, Injil, kabar baik dicatat supaya setiap kita bisa membacanya, supaya setiap kita bisa mengenal Dia, ya, supaya setiap kita bisa percaya kepadanya. Nah, saya percaya bahwa supaya kita bisa mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang positif dengan Tuhan, kita harus mengetahui sifat dan karakternya yang sesungguhnya. Karena baca buku ini saya jadi kayak diingetin gitu, ada begitu banyak firman-firman Tuhan yang tiba-tiba muncul gitu ya, seperti di dalam kitab Daniel di mana dikatakan umat yang mengenal Tuhannya akan berjalan semakin kuat gitu ya. Ini kan juga bicara
tentang pengenalan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, pada waktu kebodohanmu. Nah, waktu saya baca di dalam terjemahan lainnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia juga, di dalam BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, terjemahan bahasa Indonesia Masa Kini, ayat yang sama katakan begini, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Artinya mengenal Allah itu penting banget. Tanpa kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita tuh nggak bisa yang namanya taat. Kita tuh nggak bisa untuk hidup kudus atau murni atau hidup di dalam kebenaran. Nah, ini bahasa tepatnya. Hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu, ya, karena kita udah terima Tuhan jadikan kita sebagai orang-orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kita perlu untuk mengenal Dia. Dan firman Tuhan kalau kita baca tadi dikatakan bahwa tidak mengenal Allah adalah kebodohan pada waktu masa kebodohanmu. Banyak kita yang nggak mengerti karena kita tidak mengenal Allah. Bahkan saya diingetin juga tentang talenta, perumpamaan tentang talenta, yang dikasih 1, yang dikasih 2, dan yang dikasih 5. Kenapa yang dikasih 1 itu dia mengubur talenta itu? Karena cara pandang dia, cara berpikir dia, pengenalan dia akan tuannya, bahwa tuannya adalah tuan yang jahat, tuannya adalah tuan yang curang, sehingga dia bukan melipat gandakan talenta itu, tetapi dia mengubur talenta itu. Nah, dari hal-hal ini kita boleh belajar. Penting sekali untuk kita mengenal sungguh-sungguh. Dalam Hosea 6 ayat 3 katakan, marilah kita berusaha mengenal sungguh-sungguh untuk kita bisa mengenal Allah kita. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, Allah kenal kita. Tetapi apakah kita mengenal Allah? Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, di sini ada dikatakan di buku ini, di dalam kitab Ibrani, bahwa sejak semula Allah itu sudah, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan katakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, lewat firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, kita boleh belajar untuk mengerti bahwa dari awal Tuhan itu sudah selalu ingin menyatakan dirinya, ingin supaya kita itu mengenal Dia. Dia kepengen banget dikenal oleh anak-anaknya, siapa Dia, karakternya, sifatnya gitu ya. Karena tanpa mengenal Tuhan, kita tuh sulit untuk taat, sulit untuk hidup di dalam kebenaran, karena kan hidup ini free will ya, pilihan kita.
seolah-olah dipaksa. Nah, kalau kita belajar dari buku ini, dikatakan bahwa kadang kita suka bingung ya. Kita suka bingung karena kita melihat sifat Allah di perjanjian lama, yaitu Allah yang menghukum, Allah yang murka, Allah yang marah, Allah yang mematikan. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi saya percaya kita sekarang adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjanjian yang baru. Firman Tuhan katakan Yesus datang tidak untuk menghapus perjanjian lama atau menghapus hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Dan bukan itu aja. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 2 bahwa Yesus memperbarui, lewat Yesus Allah memperbarui perjanjiannya. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru, yaitu bukan melakukan yang baik untuk dibenarkan, melakukan yang benar supaya terima keselamatan, tetapi di dalam perjanjian baru oleh anugerah Tuhan dan kita terima dengan iman, ya kita memperoleh keselamatan kita. Jadi bukannya kebalik-kebalik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ada begitu banyak perkara yang membuat kita ngeri, yang membuat kita takut. Seolah-olah di perjanjian lama Allah itu adalah Allah yang menakutkan, yang menakut-nakuti umatnya. Tetapi waktu saya renungkan, bahkan di sekolah juga pernah dapat ya, bahwa kalau Allah menghukum, kalau Allah marah kepada umatnya, karena saya percaya dia nggak mau setiap kita itu umat ciptaannya, manusia ciptaannya itu jatuh di dalam hukuman yang kekal, jatuh di dalam api neraka yang kekal. Mungkin istilahnya ya kalau dengan pakai kata-kata saya, lebih baik Tuhan pukul kita sekarang, ya Tuhan pukul hukum kita sekarang selagi kita masih ada di dunia ini, ya daripada kita mengalami yang namanya penganiayaan atau hukuman yang kekal. Itu pun dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, di situ dikatakan bahwa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Pengertian yang selama ini saya dapat atau mungkin kita dapat, Allah marah karena Allah tidak pernah bisa dicampur dengan dosa karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi lewat buku ini, lewat pelajaran yang saya dapat di sekolah, waktu kita renungkan, sesungguhnya waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka memakan buah pengenalan yang baik dan yang jahat, ada satu pohon lagi yaitu pohon kehidupan yang mereka tidak boleh makan. Ternyata waktu Allah mengusir mereka dari Taman Eden, sesungguhnya Allah sedang menjagai mereka supaya mereka tidak makan buah dari pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan buah dari pohon kehidupan itu, mereka akan menjadi eternal sinner, ya, menjadi orang berdosa yang kekal. Saudara bisa bayangkan, karena dosa, efek dari dosa, ada ya pemberontakan, ada sakit penyakit. Saudara bisa bayangkan eternal di dalam dunia ini, saudara sakit, kanker, terus-terusan gak bisa sembuh, eternal. Ya eternal di dalam dosa, kekekalan di dalam dosa. Tetapi Allah adalah kasih. Ya, di dalam kitab Kejadian firman Tuhan katakan bahwa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Bukan karena dia marah, bukan karena dia murka, tetapi sesungguhnya Allah sedang menjagai mereka dari dosa yang kekal, dari eternal sinner. Itu Allah sedang menjagai mereka, dan kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu dikatakan Allah tuh memerintahkan malaikatnya untuk menjaga taman itu supaya Adam dan Hawa nggak masuk ke taman itu. Waktu saya belum mengerti tentang hal ini, saya pikir Tuhan marah, Tuhan jahat gitu ya.
Tetapi waktu saya belajar dan dibukakan tentang hal ini, betapa Allah itu dari awal penciptaan, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang menjagai umat manusia. Jadi kalau Dia usir itu adalah lahir dari kasih-Nya kepada setiap kita. Kita berpikir waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah udah nggak mau berkata-kata lagi, udah nggak mau berbincang-bincang lagi dengan manusia gitu ya. Tapi kalau kita baca ulang di dalam kitab Kejadian, sesungguhnya tidak demikian. Allah tetap berkata-kata, berbicara dengan Adam dan Hawa. Adam tetap berbicara dengan Kain dan Habil. Tetapi seringkali karena kurang mengenal, lack of knowledge, karena tidak mengenal, itu yang membuat kita menyalahartikan tentang siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Bahkan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yohanes 2 tentang pernikahan di Kana ya. Yesus berkata kepada ibunya, kenapa ibu waktuku belum tiba untuk menyatakan kemuliaan. Saya percaya tetapi Yesus tetap melakukan mujizat yang pertama, yaitu apa? Memperbarui perjanjian itu sebagai perumpamaan ya, bahwa perjanjian yang baru itu seperti perjanjian pernikahan. Nah, saya percaya bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Laki-laki mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri gitu ya. Itu adalah sebenarnya blueprint dari perjanjian baru yang Tuhan buat, yang Tuhan sudah perbarui, yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan yang benar itu harus menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, bahwa kasihnya tidak ditentukan oleh kelakuan kita, tetapi justru kasihnya yang merubah setiap kelakuan kita. Jadi perlu tahu bahwa God is love, Allah adalah kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu bukan perasaan, tetapi kasih itu adalah tindakan. Bahkan ada tertulis Allah telah menyatakan kasih-Nya lewat memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Ya, oleh karena itu kita perlu mengenal, mengerti, memahami bahwa kita punya Allah yang mengasihi. Allah adalah kasih yang selalu mau menolong kita, yang kasihnya tidak pernah berubah buat setiap kita. Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Malaiki 3 ayat 6. Kita yang seringkali berubah-ubah. Nah, saya percaya pola pikir yang salah tentang sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya itu yang menghalangi kita untuk dapat memahami kasih-Nya. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 di situ dikatakan, yuk kita menawan segala pikiran kita, cara pandang kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, bahwa Allah adalah kasih, cara pandang yang lama, cara berpikir yang lama. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia, tapi berubahlah oleh cara pandangmu, cara berpikirmu, cara engkau mengenal Allahmu, tidak seperti waktu di zaman kebodohan kita, ya, itu berbicara tentang waktu kita belum mengenal Allah. Karena Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan katakan, segala yang baik itu datang dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan juga di dalam kitab Yakobus bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Nah, ini yang kita juga belajar, ya. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Amin. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Allah menguji enggak? Boleh enggak?
Yuk interaksi dong sedikit. Allah tidak mencobai siapapun. Artinya Allah tidak mencobai. Tapi Allah menguji gak? Allah menguji gak? Allah memberikan ujian gak kepada manusia? Menguji. Ya, Allah menguji ya. Allah memberikan ujian. Nah, ini yang kami belajar di sekolah. Apa sih bedanya cobaan sama ujian? Ya, cobaan itu datang dari iblis, dari hawa nafsu kita sendiri. Tetapi kalau ujian, Tuhan itu menguji, saudara ya. Kalau ujian tuh begini loh, Tuhan udah tahu bahwa hal itu ada di dalam hidup kita. Bahwa hal itu, kemampuan itu ada di dalam hidup kita. Perhatikan ya ujian ya. Tuhan mengetahui bahwa kemampuan itu, hal itu sudah ada, pengetahuan itu sudah ada di dalam hidup kita. Makanya kalau di sekolah, nggak mungkin ada ujian kalau belum dikasih pelajaran. Betul ya? Dikasih pelajarannya dulu, diberi pelajarannya dulu, baru ada ujian. Karena guru udah tahu, kita udah belajar akan hal itu. Betul ya? Demikian pula dengan ujian yang dari Tuhan. Karena Allah tahu bahwa hal tersebut, kemampuan itu sudah ada pada kita. Makanya dia menguji kita, dan ini yang luar biasa banget pengertian ini ya saudara ya. Bahwa dia berikan ujian itu kepada kita supaya kemampuan dan kapasitas itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Jadi kita gini, ternyata gue bisa loh. Ternyata gue mampu loh. Gitu. Tanpa ada ujian itu kita nggak pernah bisa mengeluarkan, memanifestasikan kapasitas yang udah ada di dalam kita. Contoh seperti seorang bapak yang mengajar anaknya berjalan. Betul ya? Waktu seorang bapak mengajar anaknya berjalan, dia nggak akan pegang terus anaknya. Tetapi dia akan melepaskan anaknya, bukan supaya anaknya celaka. Tetapi karena bapak ini mengerti bahwa anaknya itu sudah punya kemampuan dan kekuatan untuk berjalan. Sehingga dia melepaskan tangan anaknya untuk anaknya belajar untuk berjalan sendiri. Itulah ujian dari Allah. Wow, saya waktu mengerti hal ini saya bilang, kita tuh punya Tuhan, punya Bapak yang baik, punya Bapak yang mengasihi, punya Bapak yang luar biasa. Bukan cuma mengasihi lu saudara, tetapi dia mau supaya potensi-potensi warisan kekayaan ilahi itu dimanifestasikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau ujian itu datang, saya percaya Allah tidak pernah membiarkannya melebihi kekuatan kita. Tetapi waktu kita melewatinya, firman Tuhan katakan bahwa dia memberikan kekuatan buat setiap kita melewatinya. Sama seperti burung Raja Wali. Waktu anak-anaknya masih kecil terus dia cari makan dan dia kasih makan anaknya. Tetapi ada saatnya dia ambil anak-anaknya dengan paruhnya, dia ajak terbang dan dia lepaskan anak-anaknya. Kenapa? Karena induk Raja Wali itu tahu anaknya itu kuat, sudah punya kekuatan. Anak-anaknya itu sudah punya kemampuan. Makanya harus dia latih. Untuk apa? Supaya anak-anaknya itu kuat untuk terbang sendiri. Nah demikian pula dengan Allah kita. Waktu kita mengenal sifat dan karakter Allah kita. Waktu kita mengalami ujian, kita tahu ini saatnya. Kita mengalami di mana dunia sering berkata, promosi dari Tuhan. Sesungguhnya kita mulai berkata, ternyata saya bisa ya. Ternyata saya mampu ya. Benar lu firman Tuhan yang mengatakan bahwa di saat aku lemah, sesungguhnya aku kuat. Di situ justru kita boleh melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu termanifestasi di dalam kehidupan setiap kita. Saya encourage untuk setiap kita baca buku ini, lumayan agak banyak juga ya di Bible di devotion pagi ini kita cuma bahas garis besarnya aja, tetapi saya encourage yuk
Di bulan November ini kita baca sifat Allah yang sesungguhnya. 1 bulan ini kita belajar baca buku ini. Kita mau masuk bulan Desember kan. Desember tuh banyak dikatakan bulan kasih. Supaya kita bisa mengerti benar-benar, dan nanti bulan Desember kita bisa merefleksikan hidup kita sepanjang bulan Januari sampai bulan Desember, dan kita bisa berkata, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan for all the time, God is good. Amin, saudara. Kita bisa melihat kehidupan kita dari kacamata kebaikan Tuhan. Bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Dan saya percaya waktu kita mengerti hal ini, kita semakin lebih dan lebih dan lebih lagi, saudara ya. Mau baca firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau mengenal Dia lebih lagi. Karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita jatuh cinta sama Dia. Semakin kita kenal Dia, semakin kita mau percaya dan berserah kepada Dia. Saya percaya pengenalan akan Tuhan, sebagaimana Daniel katakan, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lewati di dalam hidup kita, kita tahu kita disayang sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mau mencelakakan kita. Bapak Ibu, saya encourage, yuk kita masuk lebih dalam. Apa sih masuk lebih dalam? Masuk lebih dalam artinya, yuk kita semakin mengenal dan memahami sifat dan karakter Allah kita. Saya percaya kita akan semakin terheran-heran. Kita akan semakin jatuh cinta sama Bapak kita yang baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah yang kami kenal lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan karena melihat, tetapi hidup kami adalah karena percaya. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, yang begitu tinggi, yang begitu dalam, yang begitu lebar, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Bapak Ibu, yuk mari kita buka hati kita. Apapun yang sedang kau lewati, apapun yang sedang kau alami di dalam kehidupan, yuk buka hatimu. Buka hatimu untuk percaya dan menerima kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Kasih yang tidak dimengerti oleh dunia, tetapi kasih yang datang dari surga. Biarlah itu boleh memenuhi hati dan pikiran kita. Biarlah itu boleh menguasai hati dan pikiran kita hari ini. Dan di dalam kehidupan kita hari lepas hari ke depan. Tuhan, terima kasih. Percaya di dalam kasih tidak ada ketakutan Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang sempurna tidak ada ketakutan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memanifestasikan diri-Mu Tuhan. Kasih-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami revelation Tuhan. Pengenalan yang sesungguhnya itu akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Bahkan sebelum kami ada, sebelum kami kenal Engkau, Tuhan udah sayang sama kami. Tuhan, apapun yang sedang kami lewati, kasih tidak pernah gagal. Apapun yang sedang kami lewati Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Lah yang terbesar. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang selalu ada buat kami, buat kasih yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kami sudah terima kasih-Mu Tuhan.
karena kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Itu juga yang memampukan setiap kami untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan, Amin. amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Thank you, Bola. Benar firman Tuhan. Itulah sifat Allah kita yang sesungguhnya. Sifat Allah kita adalah kasih. Dia melihat kita sungguh luar biasa. Amin.